Gimana rasanya kalau acara malam pertama kalian yang harusnya romantis malah berubah jadi ajang perburuan nyawa? Karena ini adalah alur cerita film Ready or Not. Bayangkan, baru aja sah jadi istri orang kaya, kalian malah dipaksa main petak umpet sama seluruh keluarga besar suami yang masing-masing udah megang senapan sama kapak. Aturannya cuma satu, sembunyi sampai subuh, atau kalian yang bakal jadi tumbal setan selanjutnya. Penasaran gimana pengantin baru ini ngelawan balik satu keluarga psikopat? Simak alur ceritanya sampai habis. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Baik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Film dibuka dengan suasana mencekam di sebuah rumah mewah, di mana ada dua bocah cilik bernama Daniel dan adiknya, Alex, lagi lari ketakutan kayak dikejar penagih hutang Sobat Kelar. Daniel nyuruh adiknya ngumpet di dalam lemari. Tiba-tiba ada seorang pria minta tolong ke Daniel buat disembunyiin juga. Alih-alih nolong, Daniel malah teriak manggil keluarganya buat cepuin keberadaan pria itu. Gak lama kemudian, datang gerombolan orang bertopeng bawa senjata yang ternyata adalah keluarga Daniel sendiri. Di situ ada seorang wanita bernama Helen yang pakai gaun pengantin lagi nangis sesenggukan. Ternyata pria yang ketangkap itu adalah suaminya yang baru aja nikah sama dia. Tapi dasar keluarga gak punya hati, tangisan Helen gak digubris sama sekali. Salah satu orang bertopeng langsung nembak pria malang itu pakai panah. Terus jasadnya diseret gitu aja ke sebuah ruangan rahasia Sobat Kelar. Loncat ke beberapa tahun kemudian, ada cewek cantik bernama Grace yang lagi latihan ngucapin janji nikah. Dia bakal nikah sama Alex yang sekarang udah gede dan ganteng maksimal. Be smoking in my old room. We should get down there. I hate you, Grace. He thinks I'm after your money. Well, I mean, that's... Tapi Grace ngerasa kalau keluarga Alex ini kayaknya nggak srek sama dia. Mereka nganggap Grace cuma pengen memoroti hartanya doang. Soalnya keluarga Alex ini adalah keluarga Le Domas, juragan mainan paling kaya raya 7 turunan Sobat Kelar. Pas lagi asik berduaan, muncul Daniel, kakaknya Alex, yang nyamperin mereka buat nyuruh cepetan turun karena acara nikahan mau dimulai. Tapi anehnya, Daniel malah kasih peringatan ke Grace kalau dia masih punya kesempatan buat batalin pernikahan ini sebelum semuanya terlambat. Bukannya ngebela, si Alex malah membenarkan omongan kakaknya itu Sobat Kelar. Tapi yang namanya juga udah cinta buta, Grace tetap gaspol buat lanjut nikah dan siap ngadepin segala kegilaan keluarga Le Domas. Dominion, we prefer Dominion. Dominion. Yeah, but... Daniel's right. Leave. Oh, sure, yeah. Dan akhirnya, mereka pun resmi jadi suami istri Sobat Kelar. Pas malam harinya, pas Grace sama Alex lagi siap-siap buat ritual malam pertama, tiba-tiba suasananya jadi canggung karena Tante Helen muncul dari lorong rahasia di balik dinding. Dia nyuruh pasangan baru ini buat kumpul bareng anggota keluarga lainnya buat ngejalanin tradisi wajib keluarga Le Domas. Alex yang lihat Grace bingung 7 keliling akhirnya ngejelasin kalau tiap ada anggota baru yang masuk lewat jalur pernikahan, mereka wajib main satu permainan buat menghormati leluhur mereka Sobat Kelar. You have to play a game. Family. A game. Yeah. What game? Could be backgammon, croquet. Pas Grace nyampe di ruang keluarga, dia nyoba buat so asik dan deketin mertuanya sendiri yang bernama Becky. Tapi baru juga mau akrab, si Alex malah gercep narik Grace buat ngejauh dari ibunya itu. Kayaknya emang ada yang gak beres nih sama keluarga juragan mainan ini Sobat Kelar. She said it. Yeah, no. I don't feel very well. Well, Gak lama kemudian, adik perempuannya Alex yang namanya Emily datang bareng suaminya, Fitch, dan 2 anak mereka. Setelah sesi salam-salaman formalitas selesai, kepala pelayan yang namanya Steven muncul buat ngasih tahu kalau permainan tradisi bakal segera dimulai. Ayahnya Alex, si Tony, langsung giring semua anggota keluarga ke sebuah ruangan rahasia yang udah disiapin Sobat Kelar. Di sana, Tony mulai dongeng soal sejarah kekayaan keluarga Le Domas. Jadi dulu, kakek buyut mereka itu cuma pelaut miskin yang nasibnya berubah total pas ketemu bandar barang antik bernama Mr. Le Bail.
Si Mr. Lebail ini ngasih sebuah kotak misterius dan janji bakal modalin semua bisnis kakek buyut kalau dia berhasil mecahin misteri kotak itu. Ya namanya juga pengen tajir. Si kakek buyut usaha mati-matian sampai akhirnya berhasil. Dan boom, keluarga mereka langsung jadi sultan pengusaha mainan Sobat Kelar. Nah, buat ngormatin si kakek buyut ini, setiap orang baru yang nikah sama anggota keluarga Ledomas wajib narik satu kartu dari kotak keramat tadi. Nanti di kartu itu bakal ketulis permainan apa yang harus mereka mainin bareng-bareng malam itu. Kedengarannya seru ya, tapi kalau kartunya petak umpet, mending langsung angkat kaki aja deh Sobat Kelar. You see, originally, great-grandfather was a merchant seaman, wanted more. On one of his many excursions abroad, he was Grace makin bingung pas Tony bilang kalau Mr. Lebail sendiri yang bakal nentuin permainannya lewat kotak ajaib itu. Pas kotaknya dikasih ke Grace, tiba-tiba bunyi krak dan keluar satu kartu yang bertuliskan hide and seek alias petak umpet. Detik itu juga, muka semua anggota keluarga Ledomas langsung berubah pucat kayak lihat setan Sobat Kelar. Biar suasananya nggak makin kaku, Tony langsung ngambil alih dan bilang kalau permainannya udah sah. Grace yang ngumpet, sisanya yang nyari. Aturannya simple, Grace cuma harus bertahan ngumpet sampai matahari terbit. Pas Grace dikasih waktu buat cari persembunyian, si Tony malah muterin lagu petak umpet yang suaranya horor banget. Who wants to play a game? It's time for hide and seek. Time to run and hide. Keluarga Ledomas pun mulai sibuk nyiapin alat main mereka. Sebelum mulai, si Becky wanti-wanti banget supaya Alex nggak usah ikut campur. Bahkan Tony saking parnonya nyuruh Charity buat jagain Alex di dalam kamar biar nggak jadi pahlawan kesiangan buat istrinya. Di sisi lain, Grace yang belum curiga apa-apa malah milih ngumpet di dalam lift makanan. Karena kelamaan nunggu dan bosen banget, Grace mutusin buat keluar bentar. Hampir aja dia kegep sama pelayan yang lagi nyari anak Emily yang namanya Georgie. Untung aja nggak ketahuan, kalau nggak bisa berabe urusannya Sobat Kelar. Pas lagi asik ngumpet, tiba-tiba Grace disergap dari belakang sampai jantungnya mau copot. Ternyata itu si Alex. Alex nyuruh Grace buat diem dan ngajak ngumpet bareng di sebuah kamar. You need to listen to me very carefully. Tapi apes banget, pelayan yang tadi lagi nyari Georgie malah masuk ke kamar itu. Pas Grace nyoba ngintip lewat celah, dia kaget bukan main karena lihat si pelayan itu kena headshot sampai tewas di tempat Sobat Kelar. Gak lama, Emily datang bareng rombongan keluarga yang lain. Bukannya sedih ada orang mati, mereka malah kecewa karena ternyata yang ketembak bukan si Grace. Dengan santainya, Tante Helen nyuruh jasad pelayan itu buru-buru dibuang biar gak ketahuan sama Grace. Pas suasananya udah sepi, Alex langsung ngajak Grace kabur lewat lorong rahasia. Di situ, Grace benar-benar shock dan ngerasa dunianya runtuh Sobat Kelar. Karena udah gak tahan, Grace maksa Alex buat ngejelasin kegilaan keluarga ini. Akhirnya Alex jujur kalau permainan petak umpet yang keluar dari kotak Mr. Lebail itu bukan main-main. Itu adalah ritual hidup mati yang sakral banget. Intinya, keluarga Ledomas harus nangkep dan numbalin anggota keluarga baru di altar buat disembahin ke Mr. Lebail sebelum matahari terbit. Kalau mereka gagal, katanya keluarga Ledomas bakal musnah kena kutukan. Wah, bener-bener keluarga penyembah setannya, bukan kaleng-kaleng ya Sobat Kelar. They think that if they don't kill, I had to play along so that I can get you, Tricky. Dengar penjelasan itu, Grace langsung emosi jiwa. Ya gimana enggak, selama ini Alex diem-diem baik soal ritual gila keluarganya yang hobi numbalin orang. Alex beralasan kalau dia takut Grace bakal langsung ghosting kalau tahu kenyataannya. Tapi demi nenangin istrinya, Alex janji bakal bawa Grace keluar hidup-hidup dari rumah terkutuk itu. Rencananya, Alex mau ke ruang keamanan buat ngehack dan buka semua kunci pintu otomatis biar Grace bisa langsung tancap gas kabur Sobat Kelar. Grace pun nurut dan mulai nyelinap lewat lorong, tapi karena otaknya lagi semrawut, dia malah salah buka pintu dan langsung berhadapan sama si Emily. Untungnya, tembakan Emily meleset, jadi Grace masih punya nyawa cadangan buat kabur lagi. Found her. Dia pun ngumpet di sebuah ruangan rahasia, tapi apes banget karena jendelanya dikunci mati. Pas mau nekat mecahin kaca, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang mendekat. Grace udah pasrah mau dicekek, ternyata yang muncul itu Daniel Sobat Kelar.
Anehnya, Daniel malah nggak niat nangkap Grace dan justru nyuruh dia cepet-cepet kabur dari situ. Tapi ya tetap aja, Daniel bilang dia harus tetap laporan ke keluarganya kalau Grace sempat ada di sana biar nggak dicurigai. Pas rombongan keluarga lain datang dipimpin si Charity, Daniel acting kalau Grace baru aja lolos lagi. Di situ Charity ngadu ke Tony kalau Alex udah kabur dari kamar, yang bikin si bapak makin naik pitam karena tahu anaknya pasti mau jadi pahlawan buat bininya sobat kelar. Di sisi lain, si Emily emang bener-bener beban keluarga. Dia ngaku lupa bawa beceng, akhirnya dipinjemin panas sama suaminya, Fitch. Tapi dasar emang gak bakat jadi pembunuh, Emily malah nembak pelayan lagi sampai tewas secara gak sengaja. You don't suck, sweetheart. Here. Mr. Adonis, Mr. Adonis, I just saw her running. God! Karena waktu makin mepet ke subuh, Tony mutusin buat main curang, pakai CCTV buat nyari posisi Grace. Tante Helen sempat protes karena takut Mr. Lebail marah kalau mereka nggak fair play. Tapi akhirnya mereka tetap gaspol pakai teknologi demi nangkap satu orang doang sobat kelar. Situasi makin semerawut sobat kelar. Grace yang tadinya cuma pengantin baru, sekarang dipaksa jadi action figure dadakan dengan ngambil shotgun yang nempel di dinding. Dia langsung lari ke dapur buat kabur. Tapi apa daya, pintunya masih dikunci rapat kayak hati gebetan. Pas lagi panik, si Stephen si kepala pelayan masuk ke dapur. Grace pun gercep ngisi pelurunya sambil nunggu momen yang pas buat nembak. Begitu Stephen mendekat, Grace keluar dari persembunyiannya sambil nodongin senjata dan nyuruh Stephen minggir. Tapi Stephen ini emang dedikasinya nggak ngotak. Dia tetap nolak mundur. Pas Grace narik pelatuk, ceklek. Nggak ada suara ledakan sobat kelar. Ternyata peluru yang dipajang itu cuma properti alias palsu. Stephen pun ketawa ngejek sambil bilang kalau itu cuma pajangan. Karena kepepet, Grace langsung hantam Stephen pakai teko air. Tapi si kepala pelayan ini masih kuat dan malah nyerang balik pakai pisau. I'm afraid I can't do that. How did you really think I would be stupid enough? Akhirnya Grace mutusin buat cari jalan tikus lain. Grace nyoba kabur lewat lift makanan, malah ketemu pelayan yang lagi nangis ketakutan. Si Grace yang polosnya kebangetan ini malah curhat kalau dia lagi diburu keluarga psikopat dan nyuruh si pelayan keluar. Bukan makasih, si pelayan malah narik kenceng buat cepuin posisi Grace. Saking paniknya rebutan jalan, si pelayan malah kepencet tombol lift dan berakhirnya dia terjepit pintu sampai tewas dengan cara yang gak estetik sama sekali sobat kelar. Lihat ada mayat baru, Grace langsung tancap gas kabur sebelum ada yang datang. Dan bener aja, Stephen datang buat cuma nemuin jasad rekannya yang kegencet lift. Di sisi lain, Alex yang lagi mantau lewat CCTV ngerasa lega karena usahanya buka kunci berhasil bikin Grace lolos. Tapi ketenangan itu nggak lama, karena bokapnya, si Tony, udah mulai dobrak pintu ruang kontrol. Biar nggak ketahuan jejaknya, Alex pun buru-buru ngerusak sistem CCTV itu sampai hancur lebur sobat kelar. Begitu Tony berhasil dobrak pintu dan lihat sistem CCTV udah hancur lebur gara-gara ulah anaknya, emosinya langsung meledak. Bapak dan anak ini malah adu mulut sampai akhirnya Daniel datang buat melerai. Tapi bukannya makin adem, Tony yang udah gelap mata malah ngajar Alex sampai pingsan di tempat. Terus tangannya langsung diborgol biar nggak macem-macem lagi. Whose side are you on? Nggak lama, Stephen datang bawa kabar duka lagi kalau ada pelayan yang tewas kegencet. Tony makin murka, tapi Becky nyoba buat tenangin suaminya itu dan langsung instruksiin semua anggota keluarga buat jaga ketat setiap pintu rumah. Pokoknya jangan sampai si pengantin baru ini lolos di area rumah sobat kelar. Pas suasana sepi, Tante Helen mulai bisik-bisik sama Tony. Ternyata dia udah feeling kalau Grace bakal narik kartu maut itu. Soalnya dulu suaminya Helen juga narik kartu yang sama. Helen bilang kalau Alex ini calon pemimpin keluarga yang udah ditandai sama Mr. Lebail sejak umur 5 tahun. Dia maksa Tony buat nyuci otak Alex biar mau nerima takdirnya jadi bos penyembah iblis selanjutnya sebelum semuanya terlambat sobat kelar. Tanpa mereka sadari, Alex yang udah siuman dengar semua obrolan itu. Bahkan Grace yang lagi ngumpet di dekat situ juga ikut dengar dan akhirnya tahu kalau Tante Helen dulu pernah jadi korban yang sama. Karena ketakutan, Grace langsung kabur lagi. Pas lihat ada cahaya senter mendekat, dia milih ngumpet di sebuah gudang. Grace sempat lega karena ternyata yang bawa senter itu cuma si bocil Georgie. Tapi jangan salah, si bocil kematian ini malah tanpa ragu nembak tangan Grace sampai bolong. Bener-bener kecil-kecil cabai rawit, tapi isinya racun semua sobat kelar.
Grace pun ngerebut senter si bocil, tapi saking paniknya dia malah dikagetin sama kambing sampai kejeblos ke lubang pembuangan mayat. Isinya, jangan ditanya, tumpukan jasad korban-korban keluarga Ledomas sebelumnya, Sobat Kelar. Dengan kondisi tangan yang udah hancur tertembak, Grace berusaha mati-matian manjat tangga buat keluar dari lubang neraka itu. Walaupun rasanya mau mati karena luka di tangannya kesiksa banget. Dia tetap paksa manjat demi bisa bertahan hidup, Sobat Kelar. Charity yang lagi jaga di luar akhirnya ngeliat Grace muncul dari gudang kayak zombie keluar dari kubur. Dia langsung nembak membabi buta, tapi untungnya tembakannya meleset jauh. Mungkin karena dia lebih jago dandan daripada nembak, Sobat Kelar. Charity pun buru-buru lapor ke Stephen kalau si pengantin buronan ini lagi lari ke arah luar dan dia bakal manggil pasukan keluarga lainnya buat ngepung. I got you, bitch. Grace yang udah gak mikirin rasa sakit langsung lari ke arah pagar besi pembatas karena pintunya dikunci dan nekat nerobos celah pagar yang rusak. Alhasil, badannya tersayat besi tajam sampai berdarah-darah. Tapi itu belum seberapa dibanding jadi tumbal setan kan. Pas lagi di pinggir jalan, ada mobil lewat. Grace udah girang mau minta tolong. Tapi si pengemudi malah cuek bebek dan ninggalin dia gitu aja. Bener-bener gak ada empatinya ya orang zaman sekarang, Sobat Kelar. Karena gak ada pilihan lain, Grace lari masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Daniel sama Emily lagi sibuk jadi petugas kebersihan dadakan alias ngebuang jasad pelayan-pelayan yang tewas tadi. Tiba-tiba kedengaran suara Georgie manggil ibunya. Emily kaget lihat anaknya tergeletak. Tapi pas si bocil cerita kalau dia habis nembak tangan Grace, si Emily malah bangga bukan main punya anak bibit psikopat. Beda sama Daniel yang mukanya makin kusut karena mikirin nasib keluarganya yang makin gak bener ini, Sobat Kelar. I followed that lady down here and I shot. That's what everyone else was trying to do. Ternyata Stephen si kepala pelayan yang dedikasinya di luar Nurul ini berhasil nemuin Grace di tengah hutan. Tapi Grace nggak tinggal diem. Dia ngelawan balik sekuat tenaga sampai akhirnya nyekek Stephen sampai pingsan. Grace pun langsung bajak mobil si Stephen buat kabur dari neraka itu. Dia nyoba telepon panggilan darurat lewat sistem mobil. Tapi apesnya malah dapet zong. Sistem mobilnya malah ngelaporin kalau mobil itu dicuri. Otomatis mesin mati dan Grace malah terkunci di dalam. Apes banget ya, Sobat Kelar. Pas lagi panik, tiba-tiba Stephen yang tadi dikira udah lewat ternyata bangun lagi dan langsung mecahin kaca mobil. Dia nggak pakai lama langsung ngebius Grace sampai pingsan. Dengan bangganya, Stephen lapor ke keluarga Ledomas kalau target udah diamankan. Saking senengnya, sambil dengerin musik kenceng, Stephen gak sadar kalau dosis biusnya kurang kuat dan Grace mulai siuman di kursi belakang. Wah, bener-bener deh. Jangan sepelekan the power of pengantin yang pengen cerai, Sobat Kelar. Pas si Stephen lagi asik nyetir sambil dengerin musik, Grace yang udah siuman langsung ambil ancang-ancang dan ngasih tendangan maut di wajah si kepala pelayan. Alhasil, mobilnya oleng dan nyusup ke rawa, Sobat Kelar. Grace berhasil keluar dengan selamat, tapi apesnya di situ udah ada Daniel yang nungguin sambil nodongin senapan. Grace udah mohon-mohon biar dilepasin, tapi Daniel malah ngajar Grace sampai pingsan lagi. Bener-bener gak ada sisa romantisnya ya hari ini, Sobat Kelar. You knew I was here? I'm drunk. Sementara itu, si ibu mertua, Becky, nyamperin Alex yang masih di borgol. Di situ, Alex jujur kalau alasan dia kabur bertahun-tahun lalu adalah karena emang ogah ikut tradisi keluarga penyembah iblis yang hobinya nyembeli orang demi keselamatan sendiri. Alex bahkan ngancem bakal ngebunuh keluarganya kalau sampai Grace kenapa-napa. Bukannya sadar, Becky malah kecewa karena ngerasa Alex lebih milih anak baru daripada keluarga saudara sendiri, Sobat Kelar. Nggak lama kemudian, Grace sudah di posisi terikat manis di atas meja altar buat dikorbanin. Seluruh anggota keluarga Ledomas ngumpul buat mulai ritual minum air dari cawan suci secara bergiliran. Tapi pas giliran Tony mau minum, tiba-tiba semua orang malah muntah darah massal, Sobat Kelar. Ternyata si Daniel diem-diem masukin racun ke minuman itu. Daniel langsung lepasin ikatan Grace buat kabur bareng. Tapi sialnya,
Efek racunnya cuma sebentar dan mereka keburu ketahuan sama Charity yang murka banget lihat suaminya jadi pengkhianat keluarga. Di tengah kekacauan itu, Daniel akhirnya tumbang karena ditembak istrinya sendiri. Grace yang sedih sekaligus marah langsung nyamperin Daniel yang lagi sekarat. Daniel nyuruh Grace buat cepet kabur dan jangan oleh ke belakang lagi sambil ngucapin makasih. Grace lari dan gak sengaja ketemu sama bapak mertuanya Tony. Kali ini Grace udah gak ada takut-takutnya lagi. Dia langsung ambil lampu dan ngepruk kepala Tony sampai benjol. Emang bener ya, jangan bikin pengantin baru emosi kalau nggak mau dikeprok lampu sobat kelar. Di saat yang sama, Alex akhirnya berhasil lepas dari borgol dan kabur, tapi dia malah nemuin Daniel yang lagi sekarat. Di pangkuan adiknya sendiri, Daniel akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sobat kelar. Alex benar-benar terpukul karena harus kehilangan kakak yang sebenarnya paling peduli sama dia. Sementara itu, Grace yang lagi jalan keluar malah disergap sama ibu mertuanya, Becky, yang udah emosi tingkat dewa karena Alex lebih milih belain bininya daripada keluarganya sendiri. Becky sempat nembak pakai panah tapi meleset. Makin emosilah dia dan langsung nyekek Grace tanpa ampun. Grace yang udah megap-megap nyoba nyari benda apa aja buat jadi senjata. Pas lagi kritis, dia berhasil narik taplak meja sampai kotak keramat label jatuh di dekatnya. Tanpa babi bu, Grace langsung nyundul muka Becky sampai oleng. Terus dia ambil kotak dan dipakai buat ngabisin nyawa ibu mertuanya itu sobat kelar. Deserve a family. Sialnya, aksi menantu lawan mertua ini dilihat langsung sama Alex yang baru aja dateng. Grace jelas ketakutan setengah mati karena udah ngebunuh emak suaminya sendiri. Alex nyamperin Grace dengan muka penuh putus asa dan minta maaf semua atas kegilaan ini. Dia ngerasa Grace nggak bakal mau lagi hidup bareng dia. Apalagi Daniel, satu-satunya keluarga yang dia sayang udah nggak ada. Grace yang lihat Alex sedih itu sampai luluh dan ngira suaminya ini bakal tetap di pihaknya. Ternyata dugaan Grace salah besar. Alex malah nangkep Grace dan teriak manggil keluarganya buat lanjutin ritual. Bener-bener plot twist cowok red flag ya sobat kelar. Keluarga Ledomas yang tersisa akhirnya kumpul lagi buat numbalin Grace. Dan kali ini, si Alex sendiri yang bakal jadi eksekutornya. Pas mantra udah selesai diucap, Alex langsung mau nancepin pisau ke kepala Grace. Tapi untungnya, Grace gercep menghindar. Alhasil, pisau cuma kena bau doang. Dengan kekuatan sisa, Grace berhasil lepas dari cengkraman mereka, ngerebut pisau si Alex, dan balik nodongin senjata itu ke semua anggota keluarga psikopat ini. Di tengah ketegangan itu, Tante Helen tiba-tiba sadar kalau matahari sudah terbit. Dia langsung buka gorden lebar-lebar dan jeng-jeng. Nggak terjadi apa-apa sobat kelar. Keluarga Ledomas langsung girang bukan main karena mereka pikir kutukan Mr. Lebail itu cuma mitos belaka buat nakut-nakutin orang. Mereka bahkan sempat bingung mau ngomong apa ke Grace setelah nyiksa dia semalaman. Tapi Tante Helen yang paling fanatik ngerasa ada yang nggak beres. Dia mulai minta maaf ke arah kursi kosong seolah-olah Mr. Lebail lagi melototin mereka. Pas Tante Helen nekat mau nyelesain ritual dengan ngayunin kapak ke arah Grace, tiba-tiba boom, tubuhnya meledak jadi serpian daging sobat kelar. Ternyata kutukannya telat loading doang. Satu persatu anggota keluarga Ledomas lainnya pun ikut meledak kayak petasan banting karena gagal menuhin janji tumbal sebelum subuh. Bukan yang ngeri, Grace yang lihat pemandangan hujan darah itu malah ketawa puas karena akhirnya penderitaannya selesai juga. Di tengah sisa-sisa ledakan keluarganya, Alex yang masih utuh coba buat ngerayu Grace lagi. Dia mohon-mohon minta maaf dan bilang kalau dia pengen menua bareng Grace. Tapi ya kali, siapa juga yang mau lanjut sama cowok yang tadi hampir nancepin pisau ke kepala kita. Grace yang udah muak level dewa langsung lepas cincin nikahnya, dilempar ke Alex dan bilang dua kata paling horor buat suaminya, mau cerai. Detik itu juga si Alex langsung meledak nyusul keluarganya sobat kelar. Alex. Yeah. Pas Grace sendirian di dalam rumah yang mulai kebakar, dia sempat lihat bayangan sosok pria misterius di balik kobaran api yang diyakini itu adalah Mr. Lebail yang lagi salam perpisahan. Film pun ditutup dengan adegan Grace yang duduk santai ngerokok di tangga rumah sambil nungguin polisi dan pemadam datang. Benar-benar definisi badas setelah selamat dari nikahan maut sobat kelar. Ma'am, are you okay? Can you hear me? Right away. Jadi gimana? Masih minat nikah sama keluarga konglomerat kalau syaratnya harus main taruhan nyawa kayak tadi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.
Akhir dari film ini benar-benar punya plot twist yang bikin kalian melongo dan ngerasa puas banget. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.